Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Al-Fatihah tabi'iyatul futuwal minhu wa syuksulahi wa kalamul jasad wa ratabatan nasuh bila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sallitu ahli Bismillah hadratin Nabi Musallim wa malaikah al-karamin wa ra'una bil amali wa nashusurihin wa walidina wa nasyikhina wa ala sahibina wa kulliyatin muslimin dan muslimat wal mu'minin musalahadan dan imam syekhin islam bid'awah wa yatashadad habib abdillah ibn alawi al-haddad al-haqq syekhin sallallahu lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya man maqalidul mulki bi yadihi wa ilayhi yarji'u al-amru kulluhu ya fatahi 'alim ta'ala batan kalimani fatahi 'alim fatahi 'alim. Nawina ta'alluma wa ta'lim tazakkur wa tazkir wa nafiti wa ibadat wa istibadat wal hasanat wa suki kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalatul khair ibtigaa lillahi wa sahbihi wa ittiba. Dalatul qalamun yang saya hormati para jamaah dan sekalian, khusus pada senam takmir Masjid Nurul Hikmah Goreka Bapak Haji Suwarno beserta takmir masjid yang lainnya. Alhamdulillah, syukurlah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bersilaturahmi bermuajahah melaksanakan salah satu kegiatan rutin kita yang telah ditawakufkan beberapa bulan yang lalu. Kemudian kita buka lagi pada malam hari ini, dan saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita baik yang fardhu maupun yang sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, minal aidin wal faizin, dan kita kembali pada golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sucikan dan menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasihatud Diniyah wal Wasiyah Al-Imaniyah, masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan jihad fisabilillah, bagian terakhir dari pembahasan jihad fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darin amin ila qala wa qad alimtum ma'asyiral ikhwani rahimakumullah fadlal jihad fi sabilillah wa makanatihi minad din. Kata Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, dia berkata, sungguh kalian telah mengetahui, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian, amin, wahai saudara-saudaraku, tentang apa fadlal jihad, keutamaan jihad berperang fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perang di sini adalah memerangi kaum kafir kufar, memerangi kaum kafir harbi, yaitu orang-orang kafir yang memerangi orang Islam. Jadi tidak pernah ada cerita orang Islam mulai duluan, tidak pernah, tapi diserang duluan. Seperti Palestina kan nggak nyerang duluan, bahkan dulu ditolongin tuh orang Israel, Zionis Israel, ketika dia mendapatkan pemusnahan massal oleh orang-orang Jerman ya, Nazi. Mereka kabur
di Palestina, kemudian mereka menjajah Palestina. Sekarang yang anehnya lagi nih, benar-benar orang Israel benar-benar rusak banget. Terlihat baca di media sosial itu sekarang lagi marak di Israel itu, jadi makan di restoran, berlama-lama di restoran, kemudian kalau dengar sirine kabur, nggak mau bayar. Kan benar-benar rusak itu. Mau tentaranya, mau orang biasanya, berarti kan semua rusak kan. Kabur, kasihan itu yang tukang dagang. Udah makan, udah minum di kafenya, di restorannya, bunyi sirine, pada kabur semuanya. Dan juga kamu telah mengetahui, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, tentang keutamaan dan derajat posisi di dalam agama Islam. Jadi jihad fisabilillah itu adalah memiliki posisi yang tinggi. Faman istata'a al-jihad, barang siapa yang mampu untuk melaksanakan jihad, badannya sanggup, sehat, kuat, penglihatannya bagus, pendengarannya berfungsi dengan baik, kemudian berani juga. Nah, jihad itu. Tapi di sini nggak ada jihad sama siapa. Tapi ternyata ketika dibuka pendaftaran jihad ke Palestina itu ada yang banyak yang daftar ya. Ada 2000 berapa gitu. Tapi orang-orang Palestinanya nggak nerima orang-orang dari luar negaranya. Tapi di Indonesia ada tuh 3000 berapa gitu yang udah daftar. Macam-macam nanti ya. Agus mau daftar tuh Gus? Allah. Pendaftaran jihad ke Palestina. Nggak nyampe Palestina, di tengah-tengah kena bom. Di tengah-tengah perjalanan. Watamakkana minhu, dan memungkinkan dia untuk berjihad. Artinya ketika keluarganya ditinggalkan tidak tersia-siakan. Jadi jangan mentang-mentang jihad memiliki posisi yang tinggi dalam agama Islam, dia main jihad-jihad aja, yang di rumah kelaparan, anak sekolah jadi putus sekolah. Falyujahid, maka hendaklah dia berjihad. Wal yubadir, dan bersegera, jangan ditunda-tunda. Urusan akhirat segera, seakan kita mati besok. Tapi urusan dunia entar aja, seakan-akan kita mati, kita hidup selamanya. Ada orderan kan, bisa ke rumah nggak nih? Nggak bisa, ntar aja dah, saya mau ngaji dulu. Tapi ini penting. Iya, tenang aja, ntar habis ngaji ya. Jadi ntar dulu. Kan hidup selamanya, masih ada besok, masih ada lusa. Wa yushammir, dan bersegera, bersemangat untuk berjihad. Wala yatakassalu wala yukassiru, enggak malas, enggak mencari-cari alasan untuk berjihad tadi. Wa man lam yastati wa lam yatamakkan, dan barang siapa yang tidak mampu enggak berjihad, enggak mampu berjihad. Mungkin karena badannya udah enggak kuat lagi, penglihatannya udah enggak awas lagi, ya kan? Kalau misalkan orang yang berjihad pakai kacamatanya jatuh gimana? Ngeliat musuh. Atau dia tuli, dibilangin ada musuh, dia malah maju aja.
dibom aja. Berarti di tesnya itu ketat ya, mata, telinga, fisiknya. Walam yatamakkan, dan tidak memungkinkan kayak kita ini mau jihad sama siapa kita, mau perang sama siapa, paling ada tawuran anak-anak itu. Kata kelurahan itu tawuran itu dua-duanya adalah pelaku, jadi nggak ada korban di dalam tawuran itu, nggak ada korban kata orang kelurahan, dua-duanya pelaku. Kenapa? Karena dua-duanya itu punya niat untuk ngabisin, sama-sama niat untuk ngabisin lawannya. Berarti sama seperti hadis Nabi yang menyatakan orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya sama berada di dalam api neraka. Kemudian para sahabat nanya, lah kok yang dibunuh itu masuk juga ke dalam kebinasaan? Iya, karena yang dibunuh itu dia punya niat membunuh juga pada orang yang dia lawan tadi. Jadi sama-sama punya niat untuk membunuh. Gak mampu dan gak memungkinkan kayak kita ini, fa'alaihi bihusnin niat. Karena itu kita niat aja dah fil jihad, di dalam berjihad. Jika kita lihat mungkin di media sosial berita, ketika lihat Palestina lawan Israel, atau mungkin yang dulu itu yang paling dekat apa tuh? Thailand ya? Thailand apa Myanmar ya? Myanmar tuh. Ketika ngeliat, coba saya ada di situ terus saya ikut tuh. Nah, gitu aja udah dalam hati. Ya kan? Wa kasratit du'a lil mujahidin. Kalau kita nggak mampu dan tidak memungkinkan, dan memang kita nggak ada di negara kita ini, maka memperbanyak doa untuk para pejuang yang berada di medan perang. Jadi kita doain aja deh. Khusus di dalam sholat Jumat. Wa i'anatihim bima yaqdiru alaihi, dan membantu mereka dengan segala sesuatu yang kita mampu untuk kita bisa, mungkin donasi atau mungkin memboikot, ya kan? Memboikot produk-produk yang membantu mereka dalam memerangi Islam. Itu salah satu bukti tanda nyata, bukti kita nyata kita untuk menolong atau membantu orang-orang para pejuang-pejuang Islam itu. Wal yastaqila bi mujahadatin nafsi, dan sibuk dengan mujahadah nafsu, memerangi hawa nafsu wa hawahu, dan hawa nafsu, fi ta'ati rabbih wa maulahu, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lebih dahsyat lagi itu adalah kita mujahadah nafsu, jihad memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Nafsu-nafsu qabihah yang ngajak kita kepada kebinasaan, mengajak kita maksiat, ngajak kita kepada dosa-dosa, jerumusin nafsu, setan itu semuanya ngejerumusin kita. Ketika kita udah jatuh kepada lubang tadi, dia lepas tangan. Kayak setan ngerayu, berikan bisikan-bisikan negatif kepada kita, seperti kita malas untuk melaksanakan sholat, kemudian malas untuk menutup aurat. Itu kan bisikan dari hawa nafsu. Setelah kita terjerumus, kita melakukan, nah dia lepas tangan. Wah, gue nggak tanggung jawab kalau bahasa kita gitu. Ayo ikut, mau kemana? Udah pokoknya ikut. Gak taunya dimasukin jurang sama dia. Gue nggak tanggung jawab ya. Lah lu sendiri mau ikut gua, mau ajakan gua. Itu setan kayak gitu.
Pokoknya nafsu itu yang membawa kepada keburukan, membawa kepada kemaksiatan, malas untuk ibadah, itu nafsu dah tuh. Nafsu itu akan menjadi besar ketika hawanya diikutin. Hawa itu udah sering kita bahas adalah keinginan-keinginan. Banyaknya keinginan-keinginan kita itu ketika diturutin, keinginan-keinginan yang negatif itu ketika diturutin, lama-lama nafsunya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kalau kita bahasakan hawa itu seperti pintu masuknya nafsu lah. Makanannya nafsu. Tapi kalau keinginan-keinginan tadi tidak kita turutin, nah nafsunya ditekan, nafsunya jadi lemah, nafsu-nafsu yang mengajak kepada keburukan tadi. Fa inna zalika min aqsamil jihad. Karena bahwasanya jihad terhadap hawa nafsu itu adalah bagian daripada jihad. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahidu man jahada hawa. Termasuk adalah orang yang memerangi hawa nafsu. Orang yang berperang di jalan Allah adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Para pejuang, termasuk para pejuang adalah orang yang berjuang untuk memerangi hawa nafsunya. Wal mujahiru man hajara man nahallahu anhu. Dan orang yang hijrah adalah orang yang hijrah kepada segala sesuatu dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Hijrah. Sekarang kan lagi musim tuh hijrah. Saya udah hijrah nih alhamdulillah. Yang dulunya mungkin dalam lautan kegelapan, kemaksiatan, lautan dosa-dosa, sekarang udah hijrah dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wa balaghana annahu alaihi salatu wassalam qala li ba'di ashabihi wa qad qadimu minal jihad. Dan telah sampai kepada Nabi bahwasanya berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sebagian para sahabatnya. Nabi bersabda, sungguh kalian telah sampai atau telah kembali daripada jihad. Rojatum minal jihadil asghari. Kalian telah kembali dari jihad yang kecil ilal jihadil akbari, kepada jihad yang besar. Ini Nabi berkata ketika selesai daripada medan perang. Jadi medan pertempuran, medan perang itu kata Nabi itu termasuk jihad yang kecil. Tapi kata Nabi jihadun nafsi itu adalah termasuk jihad yang besar. Jadi memerangi hawa nafsu itu adalah termasuk jihad yang besar. Karena itu kita beruntung Allah mudahkan kita untuk sholat 5 waktu. Allah mudahkan kita untuk sholat berjamaah. Allah mudahkan kita untuk hadir pengajian. Allah mudahkan kita untuk baca Quran, untuk sedekah. Termasuk keberuntungan yang besar. Karena itu jihad. Gak semua orang bisa hadir pengajian. Gak semua orang bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Gak semua orang bisa sholat berjamaah. Summa inna min akbaril kabairi al-mubiqati wa a'damul jaraimi al-muhlikati. Setelah kembali dari jihad yang kecil dan jihad yang besar, kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad membahas tentang daripada dosa-dosa yang besar yang lainnya yang berkaitan dengan jihad. Apa diantaranya dosa-dosa yang besar yang membinasakan? Dan juga hal-hal yang paling besar termasuk daripada dosa-dosa besar adalah qitalul muslimin, membunuh kaum muslimin, ba'dihim ba'dan, saling membunuh antara sebagian yang lain dengan sebagian kaum muslimin. Tujuannya ala riyasati wal mulki. Tujuannya adalah untuk mencari kepemimpinan dan untuk mencari kekuasaan, kerajaan.
peperangan, pertempuran yang motifnya adalah untuk kepemimpinan, untuk mencari perluasan kekuasaan, wa huzuzid dunya, dan untuk mencari pundi-pundi dunia, wal hamiyati wal asabiyati, dan untuk mencari fanatisme suku atau golongan allati hiya min umuril jahiliyah, dan semuanya itu adalah merupakan perkara-perkara orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah dulu itu berperang tujuannya itu mendapatkan kepemimpinan, mendapatkan kekuasaan yang luas, wilayah-wilayah ditaklukkan, fanatisme, golongan, itu orang-orang jahiliyah. Nah, itu apa yang dilakukan, saling membunuhnya adalah salah satu dosa yang besar yang membinasakan. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya itu adalah neraka jahanam, mereka kekal abadi selamanya di dalam api neraka jahanam tadi. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addahu lahu azaban 'azima. Allah marah, Allah melaknat pada mereka orang-orang yang membunuh kaum muslimin wal muslimat dengan sengaja tanpa hak yang benar, dan disiapin azab yang pedih, azab yang besar pada hari kiamat, hari akhirat kelak. Karena itu ketika Sayyidina Umar dibunuh oleh salah satu orang yang beragama Majusi, siapa namanya tuh? Abu Lu'lu' apa itu? Siapa Pak Haji? Abu Lu'lu'ah, orang Majusi. Nabi Sayyidina Umar nanya kepada para sahabat, siapa yang membunuh saya? Si Abu Lu'lu'ah. Dia orang apa? Orang Majusi. Tenang Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Sayyidina Umar tahu orang Majusi, orang yang bukan Islam itu adalah orang yang gak sholat, yang gak pernah sujud. Kalau seandainya yang membunuh orang Islam tadi, karena sujudnya orang Islam tadi, ibadahnya orang Islam tadi, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya karena dia pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah berbuat kebaikan. Tapi ketika Sayyidina Umar tahu yang membunuh adalah orang Majusi yang gak pernah sujud, maka Sayyidina Umar tenang. Artinya apa? Dia akan merasakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Kalau sesama muslim tadi saling membunuh dan dia tidak bertaubat, ini secara hukum syariat maka tempatnya itu adalah neraka jahanam selama-lamanya. Adapun yang lainnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala menentukan bagi setiap muslim apakah dia selama-lamanya di dalam api neraka ataukah tidak selama-lamanya di dalam api neraka. Selama ada iman di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang singkat yang bisa kita bahas pada pembukaan ngajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan, bisa hadir pengajian sampai akhir hayat kita, dan pada akhirnya dengan kita hadir pengajian mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, keberkahan untuk rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita keluarga yang
sakinah mawaddah warahmah, menjadikan anak-anak yang saleh dan salehah, istri kita menjadikan istri yang salehah, memberikan kemudahan, kelancaran atas segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Siril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.